Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Kacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, bertemu lagi kita, walaupun maaf videonya agak terlambat untuk penayangannya, tapi akan saya mulai. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah organisasi sosial dan sistem kekerabatan, pertemuan kedua kali ini. Dan langsung saja saya masuk pada slide. Kita akan membahas, jika kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sistem, apa itu organisasi, dan apa itu kekerabatan, maka di sini saya akan memulai lagi dengan penjelasan mengenai lembaga dan pranata. Jadi lembaga dan pranata itu adalah pranata jarang kita gunakan dan sering sekali kita menyamakan lembaga dengan institusi. Di slide ini bisa kita lihat bahwa yang disebut pranata itu adalah institusi atau institution. Pranata atau institusi ini adalah sistem, dan sementara kita sering menyamakan antara lembaga dengan institusi. Padahal ketika kita menyebutkan lembaga adalah institution itu adalah pranatanya. Oke, kita bisa lihat di sini definisinya bahwa pranata di sini adalah sistem aturan yang berisi hak dan kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam suatu lembaga atau dalam suatu institusi tersebut. Oke, di sini jadi lembaga dengan pranata ini bukanlah sesuatu yang terpisah, karena lembaga adalah suatu bentuk badannya, sementara pranata adalah mungkin bisa kita katakan roh atau jiwanya. Nah, jadinya wujud-wujud semacam organisasinya, kumpulan orangnya itu adalah lembaganya. Lalu kemudian aturan-aturan mengenai peran, lalu hak dan kewajiban para anggotanya, di sana itu yang disebutlah sebagai pranata. Oke, bisa direnungkan dulu sebentar. Dan juga Anda bisa membuktikan pengertian ini dari buku Pengantar Antropologi Kunchara Ningrat tentang lembaga dan pranata. Oke, selanjutnya kita coba lihat dalam lembaga dan pranata ini. Nah, dalam suatu lembaga dan juga pranata, di sini contoh real lembaga paling kecil atau organisasi sosial paling kecil atau lembaga yang paling kecil itu adalah keluarga. Keluarga yang dibentuk dalam suatu pernikahan atau perkawinan. Dan di sini perkawinan atau pernikahan ini diatur oleh pranata-pranata dalam rumah tangga. Jadi di sana ada pembagian peran dari suami atau laki-laki, ada pembagian peran tentang perempuannya dalam keluarga, dan disitulah institusi atau pranata itu ada. Dan seringkali ketika itu berkaitan dengan tugas berdasarkan jenis kelamin, seringkali kita sebut gender. Jadinya peran secara kulturalnya. Dan di sini kita bisa ingat bahwa keluarga merupakan sistem kekerabatan yang paling kecil, karena sistem kekerabatan ini akan dapat juga meluas sampai membentuk klan, membentuk trah, membentuk satu garis keturunan tertentu yang nanti akan semakin meluas. Oke, berikutnya di sini kita akhirnya bisa melihat bahwa memang ada sedikit bisa kita katakan overlapping. Namun juga sebelum kita membahas organisasi sosial dengan secara lebih luas, kita akan temukan bahwa kekerabatan di sini adalah merupakan atau dapat dikatakan sebagai organisasi sosial. Keluarga atau kerabat kadang ini adalah sekumpulan yang belum tentu terikat hubungan berdasarkan hubungan darah atau hubungan secara biologis. Dan di sini pula dalam kekerabatan tersebut terdapat
peranata atau semacam aturan atau peran juga, sebagai itu ayah, ibu, anak, kakak dan adik dan lain sebagainya. Lalu kemudian sepupu ketika kita lebih luas dengan kakek, dengan cucu, dengan kerabat besar dan lain sebagainya. Oke, ini ketika kita melihat bahwa kekerabatan merupakan atau kita lihat sebagai organisasi sosial. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang coba melihat organisasi sosial yang non kekerabatan dan juga perkembangan dari keturunan. Di sini terdapat salah satu organisasi sosial non kekerabat yang merupakan kelompok keturunan. Di sini ini masih ada kaitannya dengan kekerabatan. Di sini adalah lineage. Jadi lineage ini merupakan kelompok keturunan yang merupakan resmi keanggotaannya mengaku sebagai keturunan pada memiliki leluhur yang sama, dan mereka dapat ditelusuri secara genealogis atau garis keturunan berdasarkan benar-benar garis keturunan biologisnya dengan leluhur tersebut memiliki kesamaannya. Dan berikutnya, seiring dengan perjalanan waktu, lineage bisa semakin bertambah besar keanggotaannya dengan banyak orang, dan kadang jadi sulit dikelola dengan baik, dan seringkali akhirnya terjadi pembelahan atau terpisah, bukan terpecah ya, tapi terpisah karena terlalu besar. Jadi lineage ini misalnya sama-sama satu keturunan. Nah, ketika kita bisa saja itu nanti akhirnya bisa besar sekali ketika lineage atau leluhur dari leluhur atau kita keturunan dari Nabi Adam misalnya. Tapi tidak biasanya pada salah satu tokoh tertentu, bisa itu raja, bisa itu bangsawan, bisa itu tuan tanah dan lain sebagainya. Dan pembelahan atau pemisahan ini seringkali disebut fission. Jadi dua kelompok menjadi kelompok keturunan baru karena terlalu besar, dan menjadi misalnya yang tadinya menjadi satu garis keturunan, lalu kemudian sudah ada keturunan berikutnya dan di bawahnya sudah menurunkan banyak keturunan lagi, akhirnya mereka terpisah. Yang tadinya dari satu keturunan itu punya anak, lalu ternyata memiliki dua anak, dan keturunan dari anak yang satunya membentuk lineage lagi atau membentuk kelompok berdasarkan leluhur dengan satu pusat, yang satunya yang saudaranya lain juga menjadi memiliki keturunan yang berbeda, dan itu terus berkembang karena mau tidak mau lineage ini akan terus berkembang dan terus berkembang. Ini berkaitan juga nanti. Nah, sementara dalam kelompok yang merupakan organisasi sosial yang non kekerabatan, di sini ada kelompok atau semacam sekumpulan orang berdasarkan totem. Totem di sini mengandung arti yang sangat religius. Keturunan mungkin bisa kita katakan bahwa garis keturunan itu bisa dikatakan seringkali mitologis. Nah, di sini bisa kita lihat ada totem itu bisa berupa tumbuh-tumbuhan tertentu, bisa berupa unsur-unsur alam, benda, atau hewan-hewan tertentu. Dan ini banyak ada di para penduduk natif Amerika, atau yang sering orang barat menyebutnya orang Indian. Mereka misalnya salah satu totem misalnya beruang, serigala, elang dan lain sebagainya, bahwa itu leluhur mereka sebelum mereka akhirnya menjadi kelompok. Dan banyak di sana mengapa memilih totem tersebut, atau
Dan ini merupakan suatu identifikasi juga atau kesamaan identitas bahwa mereka sama-sama keturunan dari harimau, dari elang, dari batu tertentu, dari pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan tertentu. Namun juga bisa dikatakan bahwa totem tertentu itu atau sesuatu yang mereka puja, idol atau dewa mungkin atau leluhur, itu seperti kalau di beberapa di India juga misalnya ada suku bison seperti hewan yang seperti sapi, itu dinyatakan kenapa mereka sangat memuja dan menghargai bison tersebut, ya karena mereka selalu mengikuti bison yang memang liar itu, mereka selalu memburunya dan digunakan untuk bahan makanan, dan tentu saja di sana ada kaidah-kaidah tertentu, ada pantangan tertentu dan lain sebagainya. Dan ada misalnya tidak boleh mengkonsumsi bison yang mungkin masih muda dan lain sebagainya. Dan Levi Strauss juga pernah mengatakan bahwa God atau dewa atau Tuhan itu good to eat. Jadi apa yang kita makan itulah yang akhirnya bisa menghidupkan kita dan yang perlu dimuliakan. Kalau pada masyarakat, mungkin masyarakat Jawa, dan kayaknya juga bukan hanya Jawa, karena saya pernah juga menemukan di Kalimantan Tengah, kalau di Jawa istilahnya Dewi Sri, yang sesuatu yang dimuliakan, atau Dewi Padi. Kenapa dimuliakan? Karena dia memberi kehidupan kita, karena dia menyediakan pangan, merelakan dirinya untuk kelangsungan hidup kita. Lalu kemudian ya ada berbagai macam. Kalau mungkin di Kalimantan Tengah ada istilah putir selung tanamang, itu kalau di Jawa disebut Dewi Sri. Dan ada juga memang God is good to eat, atau totem tersebut adalah sesuatu yang layak kita makan. Tapi ada juga saat-saat tertentu bahwa muncul istilah persembahan atau sesaji, eat to God. Jadi kita memberikan dalam tanda petik makan untuk Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk sesuatu yang kita muliakan. Nah ini dalam totemisme. Mungkin Anda akan menemukan nanti ketika Anda baca-baca tentang totemismenya, baik itu dari Sigmund Freud, psikologis, orang ahli psikologi, ataupun Levi Strauss, antropolog dari Perancis dengan strukturalismenya. Oh ya, kemudian selanjutnya di sini kelompok dan organisasi sosial adalah di sini ada fratri di sini, suatu kelompok yang terdiri dari 2 klan atau lebih yang mengakui memiliki hubungan kerabat. Dan mungkin itu juga masing-masing merupakan dari 2 klan itu merupakan salah satu paruh masyarakat. Paruh masyarakat berarti sebagian, ya. Misalnya ada satu, itu masyarakat itu menjadi 2. Jadi ada paruh pertama dan paruh kedua. Paruh di sini bukan paruh bukan paruh burung atau ayam, tapi paruh dalam arti separuh, setengah. Jadi terbagi menjadi 2. Dan di dalam hubungan atau klan, atau seperti halnya klan yang fratri ini, tidak dapat ditelusuri secara tepat hubungan keturunan mereka dengan leluhur bersama mereka, meskipun sama-sama mengakui memiliki leluhur yang sama, tapi tidak bisa dibuktikan secara genetik, dan itu pengakuan dan diakui saja. Oke, berikutnya di sini secara khusus tentang paruh masyarakat atau majority. Di sini adalah kelompok yang merupakan hasil dari pembelahan atau pembagian masyarakat menjadi 2 bagian atas dasar keturunan. Bisa jadi dalam satu desa itu dulu hanya suami istri misalnya, atau ada 2 keluarga dalam satu desa atau satu tempat permukiman begitu. Lalu mereka menikah, mereka kemudian salah satunya memiliki anak dan menikah, satu keturunan yang perempuan, satu keturunan yang laki-laki, misalnya seperti itu. Lalu turun temurun menjadi sebagian
masing-masing memiliki kelompok kelompok tersendiri. Walaupun mayati ini berasal dari kata Perancis yang berarti setengah, pada umumnya kesadaran kekerabatan, maaf di sini keakraban di antara lineage clan lebih kuat daripada fratri dan paroh. Ini memungkinkan bahwa kelompok ini menjadi lebih besar dan mungkin bersifat agak kabur juga. Oke, saya rasa itu dulu, mungkin tidak terlalu panjang dan semoga ini nanti bisa kita didiskusikan di grup WA kita, dan ya nanti kita akan coba untuk membahasnya sehingga bisa menjadi lebih detail, atau mungkin sambil menunggu materi-materi selanjutnya. Tapi di sini karena ini nanti juga saya tidak bisa terlalu banyak memberikan contoh yang lebih detail antara masing-masing ini, juga sedikit melompat-lompat mengingat durasi waktu dalam YouTube kalau terlalu panjang juga konon kabarnya tidak terlalu baik, walaupun saya lebih suka menceritakan ini atau menjelaskan, menjabarkannya menjadi lebih panjang dan lebih panjang, dan kita akan semakin lebih jelas. Tapi daripada saya terlanjur menjelaskan lebih panjang tapi nanti juga tidak dipahami, lebih baik nanti bisa dipertanyakan, bisa didiskusikan di grup WA saja. Karena saya pernah juga mengajak diskusinya di komen, namun juga itu ternyata tidak efektif karena notifikasi tidak sepenuhnya selalu terkirim dengan baik. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam, tetap sehat selalu. Terima kasih.